Baik, di sini saya akan menjawab dari pertanyaan saudara Risma tentang bagaimana pemerintah menyikapi barang black market masuk ke Indonesia tanpa pajak. Di sini saya akan menjawab salah satu contoh di Indonesia yaitu ponsel black market, yaitu pemerintah menekan aturan blokir ponsel black market atau ponsel BM via International Mobile Equipment Identity. Aturan tersebut ditekan oleh 3 kementerian, yakni Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Salah satu upaya yang dijalankan pemerintah yakni melakukan sosialisasi dan aturan terkait IMEI atau kepanjangan dari International Mobile Equipment Identity, sangat membantu kerja bea cukai dalam mengatasi masuknya black market, bahkan bisa memberantas penyelundupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ahdian, yaitu pertanyaannya ialah apa yang kalian ketahui tentang NPWP dan kapan seseorang itu wajib memiliki NPWP, lalu persyaratan apa saja seseorang itu kok wajib membayar pajak. Nah, nomor pokok wajib pajak atau NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan, yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib dalam perpajakan, dan nantinya ini dipergunakan untuk melaksanakan sarana administrasi perpajakan atau acuan untuk membayar pajak. Juga menjadi persyaratan sejumlah pelayanan umum seperti pengajuan kredit atau pembuatan paspor dan sebagainya. Kartu NPWP pribadi bisa dikatakan sama seperti kartu tanda penduduk, yaitu atau KTP, yang wajib dimiliki orang yang telah memenuhi persyaratan tertentu. Dalam hal ini berarti memenuhi syarat sebagai wajib pajak bagi wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Oleh karena itu sudah ada sanksi yang menunggu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan apabila seseorang tidak membuat NPWP. Nah, adapun syarat-syarat membuat NPWP pribadi antara lain, yang pertama yaitu wajib pajak orang pribadi. 2. Fotokopi KTP bagi warga negara Indonesia. 3. Fotokopi paspor dan kartu izin tinggal sementara atau kartu izin tinggal tetap bagi warga negara asing. Dan yang keempat yaitu orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerja bebas. Selanjutnya syarat membuat NPWP bagi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas adalah: yang pertama, fotokopi bagi warga negara Indonesia. Yang kedua yaitu fotokopi paspor dan KITAS atau KITAP bagi warga negara asing. Yang ketiga itu surat pernyataan bermaterai yang menerangkan kegiatan usaha dan lokasi kegiatan usaha yang Anda lakukan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Farida, yaitu apakah ada pengaruh pajak pada pendistribusian pendapatan, dan jika ada mohon dijelaskan. Jadi pengaruh pendapatan seseorang terhadap pajak yaitu jika penghasilan di atas jumlah tertentu dikenai pajak dan penghasilan di bawah penghasilan minimum tidak akan dikenakan pajak atau beban dari pajak. Tetapi kalau kita lihat dari segi produksi, maka pajak yang progresif itu akan cenderung untuk menghambat produksi dan menekan pendapatan kelompok penduduk yang penghasilannya tinggi, dan tentunya akan mempengaruhi keinginan untuk bekerja, menabung, dan mengadakan investasi. Jadi tampak ada suatu konflik antara tujuan distribusi pendapatan atau income distribution dengan tujuan pembangunan ekonomi yang lain seperti untuk menaikkan produksi atau growth. Sebagai contohnya dari pajak yang regresif ialah pajak kepala atau poll tax. Jika penghasilan dalam perekonomian sama besarnya, maka pajak ini bersifat proporsional. Tetapi karena kenyataannya penghasilan dalam perekonomian itu tidak sama, maka pajak ini bersifat regresif.
yang artian dimana semakin regresif suatu pajak akan semakin bersifat memperbesar perbedaan penghasilan. Juga pajak terhadap bahan makanan bersikap regresif karena semakin tinggi tingkat penghasilan seseorang. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Yola. Sejauh mana program wajib pajak yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk mengalokasikan dana yang ditinjau dari segi fungsi dan jenis-jenis pajak yang ada di Indonesia untuk kepentingan masyarakat? Sejauh ini pemerintah menjalankan beberapa program, yakni PKSWP, yaitu program konfirmasi status wajib pajak, dan juga pemerintah membentuk program tax amnesty. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Vira. Haruskah pemerintah menggunakan sistem pajak untuk mengurangi ketimpangan? Kalau menurut kelompok kami, iya, karena semakin banyak pendapatan seseorang, maka pajak yang dikenakan semakin banyak. Jika pajak yang diterima pemerintah banyak, hal ini akan dapat membantu pemerintah dalam menyalurkan bantuan-bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan. Terima kasih.